dari semua hal-hal yang memungkinkan kita memberi penafsiran yang berbeda-beda, tapi yang saya tegaskan bahwa dasar pertimbangan itu hanya dua itu saja. Oke Bapak Ibu, jadi pada hari ini senang sekali ada di sini bersama-sama memulai langkah baru untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan di pesisir selatan. Tadi beberapa SMP yang ada, sebenarnya kita punya keinginan yang sama. Bagaimana kita tumbuh secara bersama-sama dalam hal peningkatan kualitas itu. Tetapi karena jarak, sarana dan prasarana tidak memungkinkan itu kita lakukan secara bersamaan, maka kita coba ambil terobosan. Bagaimana ada pilot projectnya terlebih dahulu. Nah, pilot project inilah yang melahirkan ditunjuknya SMP 7 Sutra menjadi sekolah Islam. Adapun latar belakang pembangunannya itu lebih didorong oleh keinginan bagaimana keberadaan SMA 3 Bainan itu mempunyai backup yang jelas. Jadi bukan asal dibangun saja SMP ini. Artinya dukungannya terhadap SMA 3 itu nanti pasti akan lebih maksimal lagi, dan kualitas SMA 3 Negeri Bainan itu juga pasti akan bertambah lagi setelah adanya SMP 7. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, sebenarnya kita semua punya keinginan yang sama. Sama itu bagaimana menyelamatkan anak-anak kita ke depan, menyelamatkan pendidikan kita ke depan. Bagaimana anak-anak kita itu bisa menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan, memiliki daya analisis yang kuat, memiliki kecerdasan intelektual yang bagus. Tetapi itu belumlah cukup untuk menghadapi, untuk mensiasati semua persoalan hidup dan kehidupan di masa-masa. Begitu kompleksnya beberapa kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti itulah kita berani mengambil keputusan untuk melaksanakan sekolah berasrama ini. Walaupun dari segi pembiayaan ini sangat-sangat besar sekali, tetapi untuk sebuah proses pendidikan kita tidak boleh berhitung biaya dan segala macamnya, karena ini sesungguhnya adalah investasi kita bersama untuk masa depan pesisir selatan, masa depan Sumatera Barat, masa depan Indonesia juga. Suatu ketika nanti kita ingin mendengar bahwa pesisir selatan bisa menyumbangkan putra-putra terbaiknya berada di tingkat provinsi Sumatera Barat atau pengambil kebijakan di tingkat pusat. Barangkali selama ini luput dari hal-hal yang seperti itu. Kalaupun pernah kita memiliki beberapa tokoh pesisir selatan di pentas nasional, tetapi itu belum berada dalam posisi yang menentukan. Kalaupun ada, itu tidak pernah mendapat proses pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kedepannya kita menginginkan kontribusi itu jelas. Inilah sumbangan kami dari Pesisir Selatan untuk Sumatera Barat. Inilah sumbangan kami dari Selatan untuk Republik Indonesia. Begitu kedepannya yang ingin kita dengar bersama. Setuju, betul. Setuju. Kita tidak mau didinamo. Kita tidak mau didinamo. Semua orang emang bilang sederhana sih. Orang pesisir itu seharusnya pintar-pintar karena makannya ikan-ikan yang segar. Kan seperti itu, selalu pembicaraan, ayo makan ikan, karena makan ikan itu akan melahirkan kecerdasan. Semua kita makan ikan yang segar.
Tapi apakah ini terabaikan atau memang potensi itu belum terasah sepenuhnya? Begitu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya titip sekolah ini kepada jajaran dinas pendidikan. Jaga semua komitmen. Tidak boleh ada yang melanggar, mencederai komitmen apapun tentang sekolah ini ke depan. Ketika seleksi ini kemarin, ada beberapa teman kita, ada beberapa saudara kita, ada beberapa warga Suranti dan Kota Teratak sendiri yang minta dispensasi anak dan ponakannya di lulus. Untuk hal yang seperti itu, tingkat toleransi saya pasti nol. Jadi tidak boleh, ke depannya tidak boleh. Jadi saya minta dinas pendidikan mengawal sungguh-sungguh ini. Kalau semua mimpi-mimpi kita ini nanti tidak akan pernah bisa kita wujud. Jadi kepala sekolah harus punya integritas yang jelas. Tidak boleh ada masuk lewat intervensi, lewat rekomendasi siapapun. Tidak boleh. Dan saya pastikan, saya pasti bisa menahan diri untuk tidak mengintervensi. Saya pastikan. Sama ketika memastikan SMA 3 bebas intervensi. Dan saya pastikan juga. Tetapi semua kepastian ini, janji saya ini hanya bisa didukung oleh kawan-kawan yang ada, oleh kepala sekolah yang ada, oleh rekan-rekan majelis guru yang ada. Bagaimana kita menjaga semua komitmen ini. Komitmen ini tidak boleh kita langgar. Harus tetap kita sepakati, dan itu berganti pimpinan, berganti siapapun, komitmen itu nanti harus tetap terpelihara seperti itu. Kalau tidak, berarti kita mengkhianati tujuan berdirinya sekolah. Kemudian kita tahu, terutama pada ibu-ibu, pada orang tua, mungkin ibu-ibu pesimis melihat sekolah yang masih seperti ini. Tapi ini cukup bagus Bu, dibandingkan ketika kami mendirikan SMA 3. Jauh lebih bagus ini. Kalau SMA 3 Bainan, tidurnya saja amburadul semua. Punya ruangan yang disekat-sekat dan segala macam. Alhamdulillah bisa seperti kondisi saat ini. Nah, komitmen itu tadi juga. Nah, sekarang sekolah ini cukup sejuk, cukup bagus. Sengaja kita bawa kepala BPKPAD sekarang biar beliau pusing memikirkan apa yang, dimana uang harus kita siapkan. Juga ada Pak Junaidi dari Kominfo juga, beliau harus memastikan semua jaringan nanti terpenuhi di sini. Ya. Itu harus dipastikan. Jadi Ibu tidak usah khawatir, insya Allah secara perlahan dia akan kita penuhi. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan merancang set plan-nya. Mohon maaf Pak Salim, saya tidak mempercayai set plan itu kepada PU maupun kepada dinas pendidikan. Tapi saya akan melelang itu langsung pada orang-orang yang bisa membangun suatu kawasan, merupakan satu sekolah yang menyenangkan dan membetahkan. Nah, konsep itu barangkali kurang ada di dinas pendidikan ataupun di dinas PU, yang tahunya mereka bangun. Jadi memang ada suasana baru di sekolah ini, dan kita berharap sekolah ini nanti akan menjadi percontohan apapun. Kemudian untuk kawan-kawan yang tidak berada dari sekian sekolah SMP, SMP yang ada di Selatan, bukan berarti sekolah ini istimewa, tetapi tantangan juga bagi kita semua. Bagaimana sekolah ini nanti menghasilkan lulusan-lulusan terbaiknya, maka sekolah-sekolah lain hendaknya dalam tanda petik ada kecemburuan yang seperti itu. Mungkin ada proses pembelajaran, ada proses-proses lain yang perlu diadaptasi ke sekolah masing-masing. Nah, karena ini percontohan, maka apapun nanti bisa dicontoh mengenai tingkat keberhasilan proses belajarnya, anak-anaknya, atau apapun itu. Jadi bukan berarti ada yang istimewa, wah itu SMP 7 begitu. Tidak. Buang pemikiran yang seperti itu. Ini nanti
bukan pula akan menjadi rujukan dari semua sekolah yang ada di Presiden. Tidak. Semua kita bebas berkompetisi. Nah, ketika nanti ada Olimpiade Sains misalnya, dari semua Olimpiade itu ternyata hanya diwakili oleh SMP 7, maka tantanganlah bagi kawan-kawan yang lain. Kenapa dia bisa seperti itu, saya tidak? Hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita ingin. Sehingga ada suatu kompetisi untuk memperbaiki kualitas pendidikan itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, kawan-kawan yang lain dari sekolah yang lain, itu jangan ada ini agak istimewa, tidak seperti itu. Kemudian juga saya mengingatkan kepada penyelenggara nanti siswanya itu diperlakukan seperti manusia ya Bu ya. Ya, itu saya katakan betul-betul itu. Artinya tidak ada lagi egoisme guru dan siswa. Saya berharap semua kita bisa melakukan interaksi, bisa berdialog dalam bentuk hubungan kemanusiaan, tapi dengan tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Tolong hargai hak yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu gagal menanamkan itu, maka misi sekolah ini gagal nantinya. Mulailah belajar menghargai mereka. Ini kan susah. Kita semua ini kan susah, tidak bisa menghargai orang lain. Kebanyakan seperti itu. Anak-anak kita sudah baca satu juz tadi, tidak seorang pun yang tepuk tangan kan. Kurang-kurangnya kita hargai keberanian yang terlebih dahulu berdiri. Itu kan proses pembelajaran. Ketika dia tidak bisa menghargai kita, karena kita gagal menghargai mereka, kan ini persoalan. Laba lagu baca ke sekolah, menari baca ke sekolah, membaca surat Al-Quran di sekolah, tak seorang pun tak tepuk tangan. Jadi apa? Untuk salah aja kerja orang di sekolah itu. Mulailah dengan hal-hal yang seperti itu sepele Bu, sangat sepele, tapi itu pembentukan karakter ke depan. Dengan tepuk tangan yang Ibu berikan, hadiah tepuk tangan yang Ibu berikan, yakinlah kepercayaan diri yang tumbuh di dalam Ibu. Kan Iku nanti tidak pernah mampu dan tulus untuk bagian orang. Harusnya, walaupun salahnya menari, salahnya berlagu, tepuk tangannya Bu, walaupun tepuk tangan untuk salahnya itu. Artinya kita tepuk tangan kan untuk keberanian tagak itu. Tapi kalau kita tidak bertepuk tangan, seolah-olah semuanya menjadi cemete. Tidak berani yang lain-lainnya nanti untuk tampil ke muka. Nah, jadi saya pesankan betul, interaksi itu memang harus betul-betul terbangun. Tugas Bapak Ibu bukan hanya mengisi kecerdasan intelektual, tetapi juga mengisi kecerdasan spiritual, juga harus mengasah kecerdasan sosial. Bagaimana mereka harus berinteraksi seperti dikatakan Pak Salim, ketika ada persoalan interpersonal, maka yang menyelesaikan adalah gurunya dengan memperlihatkan, dengan mendaya gunakan semua potensi kecerdasan sosial yang dimiliki oleh sang guru, dan anak akan melihatnya dan akan mencontohnya dan akan meneladani. Hal-hal seperti itu yang kita inginkan dengan adanya sekolah ini. Kecerdasan spiritualnya pasti seperti yang dipertontonkan tadi. Kita butuh dalam hal-hal yang seperti itu. Kita tidak hanya butuh kecerdasan intelektual, daya kritis yang bagus dan segala macamnya itu, tetapi ketika otaknya berkuasa bertahta penuh atas tubuhnya, maka itu sulit dikendalikan. Pengendalinya hanya ada di hatinya. Maka ketika nanti dia bisa memahami beberapa ayat suci Al-Quran itu, setidak-tidaknya lantunan ayat yang dia bacakan memberi kebimbangan di hatinya ketika harus melakukan sesuatu perbuatan yang tidak bertempat. Kebimbangan dulu, tidak mendorong, tapi melahirkan kebimbangan di hati. Nah, setelah bimbang, maka nilai-nilai yang luhur itu, kebenaran-kebenaran yang absolut, kebenaran-kebenaran yang sebenarnya itu akan langsung secara perlahan masuk ke sanubarinya dan merubah tujuan atau niat yang semula dilahirkan oleh pikiran.
Kan seperti itu manusia-manusia yang ke depan yang akan kita bangun. Apa itu? Kita memang mempersiapkan mereka untuk menyelesaikan, untuk menjawab semua persoalan-persoalan masa depan pesisir selatan, masa depan Republik Indonesia. Mereka-mereka yang akan menjawab tantangan itu adalah mereka-mereka yang memiliki beberapa kemampuan. Selain kemampuan analisis tadi, juga harus memiliki kemampuan membentuk jaringan, kemampuan berkolaborasi. Seperti katakan Pak Salim, kemampuan memecahkan persoalan. Inilah tugas sekolah ini ke depan nantinya. Bagaimana untuk membangun jaringan, berinteraksi, dan memaksimalkan semua potensi-potensi diri yang dimilikinya. Tidak ada yang boleh dihalangi, tidak ada yang boleh kita hambat. Kalau nanti membutuhkan persoalan-persoalan pembiayaan, nanti kita bisa koordinasi dengan ibu yang pegang uang itu. Mudah-mudahan beliau selalu terbuka untuk bersama-sama dengan kita memajukan pendidikan di pesisir selatan ini. Itu harapan kita. Kemudian mengenai beberapa penyampaian dari Pak Salim, ada kebutuhan lampu, ada kebutuhan gedung dan segala macamnya, insyaallah Bu Ellen dengar Bu. Nah, kemelangap, awak betul biyo aja berdua bapak lasennya kok. Nanti secara perlahan sesuai dengan kewenangan setiap OPD itu akan kita coba untuk membicarakan. Mudah-mudahan penerangan, maka pengaspalan ya jalan mungkin bisa diaspal, tapi untuk semua pekarangan mungkin tidak bisa diaspal. Kalaupun harus kita benahi, mungkin kita benahi dengan menggunakan paving block saja, agar airnya tetap masuk ke dalam tanah. Kalau diaspal kan masuk kali semua, masuk selokan semua, ke laut semua. Makanya kita coba pakai paving block saja, sehingga beberapa air masih tetap meresap ke dalam tanah itu. Dan tingkat kesuburan tanahnya mungkin akan tetap terjaga dan akan tetap terpelihara. Nah, dalam waktu dekat ini saya minta kepada Pak Salim untuk bisa mempertegas sampai di mana batas tanah ini. Pak Wali Kota Teratak dan otak aja kadang Pak Wali Kota Teratak kadang tanah bebas Mulia Jaleh yang akan kami kerajokan di tahun 2023 besok. Pak Wali, jangan gua anggap coba lah mau aja Pak Wali. Pokoknya Jaleh, batasnya pun Jaleh, apa yang harus kita berikan, misalnya yang harus kita diparit media, mana yang bisa kita kerajokan jangan ada perubahan, kita kerajokan jangan ada perubahan. Kalau yang butuh waktu lama, berarti di tahun anggaran 2023. Dan harapan terbesar Bu, kepada Kakanda Jamalus, kepada Saudara Abdul Muiz, mohon didukung kebijakan-kebijakan pembiayaan itu di Dewan Perwakilan Rakyat nanti. Dulu mah berdua lain ada Ikal, ada Datuk Putih. Andaknya serius memberi dukungan terhadap keberadaan sekolah itu. Dan nanti kepada Kakanda Jamalus maupun Pak Abdul Muiz sampaikan juga ke orang kampung gitu, wali kan kawan apa yang lain, orang wali kampung awak kan bakal saboy benar. Itu yang kecil percuma sekolah kan di kampung dan bakar, anak kan ada sekolah, tak ada itu dia. Nah, iya, artinya ego-ego yang seperti itu enggak ikut tampil yang Allah kita persembahkan untuk membangun sumber daya manusia di bidang pendidikan kepada putra-putra pesisir selatan. Nah, Yon, enggak untuk Kota Teratak juga, ikut ke Kota Teratak itu untuk pesisir selatan di sekolah mereka nanti akan itu persiapkan. Sama aja orang masuk Akabri dipersiapkan di Magelang, kan seperti itu. Ini anak pesisir kita persiapkan di Kota Teratak untuk menjawab semua persoalan-persoalan masalahnya akan datang. Mudah-mudahan niat baik itu semua, mudah-mudahan doa itu semua, hendaknya bisa mewujudkan itu. Terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu, para orang tua murid, Ibu tidak salah dalam mempercayakan anak-anak Ibu kepada kita yang ada di SMP 7 itu, tapi di langkah awal memang mungkin tidak sesempurna yang akan Ibu terima dan anak-anak itu terima. Tetapi yakinlah secara
perlahan seiring dengan perjalanan waktu SMP ini, kita akan mempersiapkan sebagaimana layaknya sekolah berasrama yang dulu kita kenal dengan nama sekolah unggul. Tugas terberat rekan-rekan kami di SMP 7, karena ini masih ada siswa kelas 8 dan kelas 9, upayakan tidak terbangun kesombongan tertentu oleh siswa kelas 7 ini. Pastikan itu. Nah, karena 2 tahun ke depan mereka akan belajar bersama-sama, akan bermain bersama-sama, tetapi cegah hal-hal yang seperti itu lahir dari hatinya, lahir dalam pemikirannya, dan jangan sekali-kali sempat terlaksana dalam interaksi sesama mereka ketika mereka harus bermain bersama. Ibu harus bisa pastikan hal-hal yang seperti itu. Beri pemahaman, beri contoh yang baik, dan juga beri keteladanan. Saya percaya dari 20 teman-teman kita yang terseleksi untuk mengajar di sekolah ini, di SMP 7 ini, semuanya telah memenuhi standar dan persyaratan tes. Nah, semua standar dan persyaratan yang telah terpenuhi itu, kami berharap Bapak dan Ibu, kawan-kawan, tidak mengecewakan kami bersama-sama, tidak mengecewakan kita semuanya, dan tidak mengecewakan masyarakat pesisir selatan yang telah menaruh harapan yang begitu besar bagaimana anak-anak mereka nanti bisa sukses seperti harapan orang tuanya dan harapan kita bersama. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita harus mendengar bahwa pengambil kebijakan itu pernah sekolah di SMP 7 Sutra. Bukan besok pagi, Pak. Besok pagi tidak bisa. 2 tahun lagi tidak bisa. Karena ini butuh proses. Dan mudah-mudahan niat baik kita ini, niat baik Bapak Ibu, dan niat baik anak-anak kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kepada 60 siswa, ada 60 orang ya, kepada Anda semua, kalian kan telah melewati tahap-tahap tertentu, berarti untuk saat ini kalian adalah yang terbaik di pesisir selatan. Tapi bukan berarti itu harus bikin kalian bongah, sombong, tidak boleh sama sekali. Yang harus Anda tanami, yang harus Anda pahami dan tanamkan di hati, kita harus menjadi diri kita sendiri, sekaligus berarti untuk orang lain. Maka buang segala kesombongan, buang segala rasa tinggi hati, buang segala rasa yang serba berlebih. Mulailah hidup dengan berbagi tentang semua hal. Mungkin yang tidak boleh berbagi ada, tapi tidak mungkin kita sebutkan masalah seperti ini karena anda terlalu kecil untuk itu. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan harus berbagi. Harus berbagi ilmu pengetahuan, harus berbagi pengalaman, dan itulah nanti akan membangun satu kekuatan dalam bentuk jaringan ketika Anda harus menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala PD yang telah hadir. Terima kasih juga kepada semua kita yang telah hadir, terutama orang tua siswa. Mudah-mudahan harapan kita bisa tetap seiring dan sejalan, Bu. Bagaimana ke depan anak-anak kita ini bisa lebih baik. Dan terima kasih kepada ibu-ibu pengajar di SMP 7 yang telah bertekad bersama-sama untuk memperbaiki semua kondisi tentang proses pembelajaran di sekolah ini. Kami mohon dan juga meminta semua
warga yang ada di sekitar SMP 7 ini juga mempunyai keinginan yang sama dengan kita semuanya, menjaga dan merawat dan memastikan sekolah ini aman dari semua hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Akhir, Pak Wali, saya titipkan SMP ini, Pak Camat, saya titipkan SMP ini untuk tidak mendengar apapun yang aneh-aneh tentang sekolah ini ke depan. Yang kita tahu, sekolah ini adalah sekolah depannya akan menjadi sekolah percontohan untuk semua sekolah yang setingkat di Pesisir Selatan ini. Pak Wali, jangan ganggu Pak Wali. Ini Pak Wali kan mangguk, tapi itu tuh mangguk tuh tidak kantor jual. Oke, terima kasih atas perhatian kita semua.